Halo guys, hari ini kita akan belajar tentang grammar. Kita akan mempelajari sebuah tenses yaitu simple present tense. Oke, simple present. Simple present artinya adalah simple itu sederhana dan present itu adalah waktunya. Simple present artinya adalah kalimat yang diucapkan atau digunakan pada saat ini, sore ini, pagi ini, pokoknya semua yang ini itu adalah simple present tense. Oke. Fungsi dari simple present itu pertama itu adalah general truth atau menyatakan sebuah fakta. Contohnya matahari terbit dari timur ke barat. Gak mungkin kan dari barat ke timur, itu artinya kiamat. Yang kedua, habitual action atau kebiasaan yang kita lakukan secara berulang-ulang seperti makan, minum, dan lain-lain. Itu bisa kita ungkapkan melalui simple present tense. Jadi seperti biasa, tenses itu ada dua buah bentuk kalimatnya. Yang pertama nominal dan verbal. Kali ini saya akan membahas yang nominal duluan, nanti mungkin ada verbalnya. Apa sih itu nominal? Nominal itu adalah kalimat yang tidak menggunakan kata kerja, tetapi menggunakan noun, adjective, dan adverb. Noun di sini adalah kata sifat, kata benda, adjective kata keterangan, dan adverb adalah kata sifat. Kita masuk rumus yang positif. Subject plus to be plus komplement. Komplement di sini adalah noun, adjective, dan adverb. Sebelum kita membahas yang ini, kita akan membahas dulu yang subjek dan pasangan to be-nya. Ini adalah subjek. Ada 7. I, you, we, they, he, she, dan it. I to be-nya menggunakan am. You, we, they menggunakan are. He, she, it itu menggunakan is. Jadi kita harus mengingat ini agar kita bisa mengerjakan yang ini. Selanjutnya kita masuk ke contoh yang positif. You are student. Sebentar. You di sini adalah subjek, are ini be, to be. Sementara student ini adalah noun. Jadi subjek, to be, baru komplementnya. Selanjutnya yang negatif. Perbedaannya hanya sedikit saja. Karena yang negatif itu ditambahkan not. Subject plus to be plus not dan plus komplement lagi. Contohnya ini, you itu subject, are to be, terus ditambahkan dengan not biar dia jadi negatif, dan student ini adalah noun lagi. Artinya kamu bukan murid atau pelajar. Terus kita masuk yang interrogatif. Interrogatif itu to be-nya dipindahkan ke depan, sementara subjeknya itu di belakang to be. Jadi to be itu diduluankan daripada subjek. Contohnya ini, are you student? Apakah kamu pelajar? Apakah kamu siswa? Jadi kalau kita ingin bertanya, to be-nya di duluan, baru subjek, baru objek, baru komplementnya. Sekian dari saya. Selanjutnya saya akan membahas tentang verbal. Let's go. Okay guys, kali ini kita akan masuk ke materi verbal di simple present. Verbal, apa sih itu verbal? Verbal itu adalah kalimat yang dimana kita menggunakan kata kerja di dalam kalimat tersebut. Rumus yang positifnya, subject, I, you, we, they, he, she, it, plus verb 1, ses, plus object. Sebelum masuk ke contohnya, kita harus tahu peraturan dari verb 1 ses. Verb 1 ses digunakan oleh subjek he, she, dan it. Apabila kata kerjanya berakhiran ss, ch, sh, x, dan o, itu ditambahkan dengan is. SS contoh kata kerjanya adalah mencium, kiss, jadi kisses. CH menonton, watch, jadi watches.
Terus SH itu mencuci, wash jadi washes. Terus X itu menyimpulkan, fix jadinya fixes. Terus yang O yang biasa kita gunakan di kehidupan sehari-hari yaitu go jadinya goes. Jadi itu berlaku apabila subjeknya he, she, it. Terus yang konsonan plus y, konsonan di sini adalah huruf mati atau tidak huruf vokal. Huruf vokal itu a, i, u, e, o. Jadi selain itu konsonan. Konsonan plus y baru y itu diganti i baru ditambahan is. Contohnya terbang, fly. Fly baru dijadikan y nya diganti jadi i baru ditambahkan is. Jadi flies. Terus aturan ketiga itu vokal a, i, u, e, o. Jumpa dengan huruf y itu harus ditambahkan s. Contohnya ini play jadinya place karena ini she jadi place. Jadi kita kembali ke rumus. Verb 1 SIS itu berlaku ketika subjeknya he, she, it. Ini contohnya, you play gadget, kamu bermain handphone. Ini tidak pakai SIS karena subjeknya you. Sementara sini she jadi pakainya s. Jadi berlaku untuk di singular subjek. Terus yang negatif itu rumusnya subject plus do not atau does not plus verb 1 plus object. Do dipakai subjek I, you, we, they, sementara does dipakai oleh he, she, it untuk yang singular itu pakai does. Contohnya ini, she does not love me, dia tidak mencintaiku. Terus yang pluralnya I do not know about him. Jadi do itu dipakai I, we, they, dan does itu dipakai he, she, it. Jadi kalau di bahasa Inggris ini does not me bisa dibaca dengan doesn't. Jadi she doesn't love me, sementara yang do not jadi don't, I don't know about him. Jadi gitu. Terus yang interrogatif, yang pertama itu auxiliary-nya di depan, terus diikuti subjek, baru verb 1, baru objek. Contohnya, do you know him? Apakah kamu mengenal dia? Apakah kamu tahu dia? Ini ketika kita bertanya kepada orang lain, kita menggunakan auxiliary-nya di depan, do you know him? Terus yang kita bertanya yang bentuk negatif dipakai ketika kita tidak yakin dengan jawaban kita, atau lawan bicara kita tuh tidak yakin dengan jawaban kita. Don't you believe me? Kita bertanya gitu, apakah kamu tidak percaya aku? Apakah kamu kurang percaya sama saya? Jadi kita bertanya-tanya gitu. Jadi mungkin sekian dari saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.